Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sorry. Dan saya Sandi. Kita ada di Ups, Gatel Garuk Garuk dong. Ini syutingnya agak berbeda ya sekarang ya. Benar-benar cuman talent aja Talent berdua, doang. tanpa ada orang di belakang layar. Ini nggak tahu Mandiri. kenapa. Padahal pada luang ya seharusnya ya hari Minggu ya. Karena kita ngetek hari Minggu, ini kebetulan tanggal 31 ya. 31 bulan Juli. Dan di seminggu terakhir sebenarnya ini banyak hal-hal yang menarik ya. Banyak, terutama dari ini berita yang kemarin sempat kami minggu kemarin dari Wargi dulu nih, Wargi Ciwastra gitu. Dari Warlock. Jadi berita yang soal di Jalan Marga Cinta, Jalan Ciwastra itu macet segala macam. Jadi mungkin teman-teman ini kan kemarin lihat nih di Bandung. Ini nih ada videonya, bahkan ada banyak fotonya juga. Ini ngelihatnya juga orang pribadi gitu ya ngelihat. Di mana bro? Ada apa ini, bagi-bagi sembako nggak ada. SCBD juga nggak seramai. Nggak seramai itu, nggak sampai stuck gitu. Gimana Sandi situasi dan ini di sana? Jadi emang sebenarnya gini Om, saya sendiri, gue maksudnya udah pernah ngalamin hal yang serupa kayak gitu, benar-benar stuck dari arah kalau nggak salah itu masih kuliah lah, dari arah bawah ke atas mau ke Ciwastra itu nggak bisa jalan sama sekali. Jadi yang sana mau nyusul, yang sini juga nggak bisa jalan gitu. Penyebabnya sih banyak sebenarnya di situ. Iya. Bottleneck sebenarnya ya di situ ya. Bottleneck iya, terus ya bottlenecknya pun itu tadi banyak apa ya diakibatkan sama si banyaknya ini apa perumahan baru. Iya. Perumahan baru di situ banyak banget klaster yang dari kecil mulai dari yang lebih gede lagi gitu. Dan memang sampai sebenarnya ya itu orang ngerasanya juga itu, maksudnya si Ciwastra tuh dari GBI pertama ada gitu ya, terus sampai sekarang udah ada yang cherry apa kompleks ya gitu-gitulah sampai Pelangi dan lain-lain sampai ke Sumarkon juga kan nantinya kan. Iya. Jalurnya cuman segitu. Cuman ya satu mobil aja gitu. Nah 2 tahun kemarin nggak ada masalah. Karena pandemi ini pas banget orang mulai sekolah lagi, kantor mulai normal, padahal kasus COVID masih lagi rame ya. Tapi ini keluar nih semua dalam waktu yang sama. Itu kan di daerah belakang sama, maksudnya ke Ciwastra ke sebelah sana SMA ada beberapa lah, ada 21, SMA 25, ada SMP 48, SMP banyak lah di situ ke belakang tuh. Makanya ya itu hasilnya gitu maksudnya. Masalahnya dari keluar Ciwastra itu pas ke pertigaan pasar apa? Kordon juga kan ya, sempit juga, segitu juga gitu. Tuh, dan malah orang tuh kadang ada yang mau ngehindarin macet lamanya lampu merah Samsat kesana juga ya. Itu yang bikin makin parah. Jadi ya itulah. Jadi sebenarnya kejadian di Bandung gitu ya, terutama di Bandung banyak kemungkinan jalan yang bakal bottleneck kayak gitu sebenarnya. Banyak. Ujung Berung tuh udah salah satu bottleneck yang sebenarnya jalan gede, tapi itu bottleneck parah karena dari Cibiru, dari mana dari Soekarno-Hatta yang lain akhirnya mau ke daerah misalkan Pahlawan lewat sana gitu, dan itu jadi bottleneck. Terus yang mau Awiligar contohnya, Sedang Serang, Cikutra, Ciwastra. Itu Cikutra pagi sama sore. Kalian harus ekstra sabar. Jadi sebenarnya fenomenanya sama. Makin banyak klaster, makin banyak perumahan di daerah atas Awiligar gitu. Yang sebenarnya aksesnya cuma segitu-segitu aja. Dan hampir semua orang pakai mobil pribadi. Itu sih. Ya. Maka punya kendaraan pribadi lah sebenarnya. Jadi kayak kemarin kan Bandung ramai juga kan wali kota pengen, bukan wali kota ya, apa ya? Dari mana? Tuntutan dari mana? Iya, yang pengen angkutan gitu. Bakal menerapkan ganjil genap katanya di Bandung. Terus tapi kan jadi perdebatan ya di masyarakat, katanya Bandung ganjil genap bukan malah solusi karena orang-orang bakal beli mobil lagi. Benar. Bakal maksain nyicil. Ya sebenarnya dengan ganjil genap nggak akan jadi solusi karena Bandung sendiri jalannya segitu-segitu aja. Kecuali kayak Jakarta aja. Jakarta sebenarnya kan penerapan di ganjil genap itu juga di jalan yang besar. Tapi kalau misalkan kalian lihat di Cinerenya atau misalkan di bagian-bagian pinggirnya tetap macet. Jadi nggak jadi solusi. Bandung apalagi dengan jalan yang segede gitu, pasti orang bakal nyari jalan-jalan tikus buat ngehindarin itu, dan itu bakal stuck parah. Ya benar.
ganjil genap juga malah kalau kata gue sih bukan jadi solusi ya, maksudnya di Jakarta pun gitu, orang jalan tikus gitu. Jadi solusi dari pemerintah yang ngebebanin ke masyarakat gitu. Memang diharapkan bisa mengurangi, dan memang sebenarnya masyarakat juga mikir, ya udahlah kita juga usah beli kendaraan, pakai transportasi umum. Nah, tapi ada turunannya jadinya. Masyarakat menuntut transportasi umum yang mana yang bisa digunakan di Bandung. Kalau Jakarta oke lah. Iya, di Bandung tuh mau yang mana? Transmetro Bandung, mohon maaf gitu ya, haltenya juga banyak keterbengkalai. Gondola nggak jadi-jadi. Bandung Kapsul juga nggak jadi-jadi. Anjir gitu. Sama bapaknya itu. Sama bapak yang sekarang jadi. Iya, sama bapak itu. Jadi lucu gitu sebenarnya Bandung tuh memang fenomenanya. Dan mohon maaf, jalan Bandung tuh naik angkot juga masih PR ya, mau ke rumahan tuh, karena dulu kita ngalamin naik jalan kaki gitu ya, jalan naik angkot terus jalan kaki ya nggak masalah, cuman kondisi sekarang kayaknya orang prefer naik Gojek aja, dan jumlah Gojek aja udah banyak banget buat daerah Bandung, region hampir Bandung Utara aja udah banyak banget, kalian bisa lihat di tempat nongkrongannya itu, belum sama orang-orang yang bawa kendaraan sendiri. Betul. Sekarang mau ngaktifin apa ya, angkutan umum gitu ya atau angkutan kota ya, kita harus support pedestriannya juga. Betul. Tapi kan gimana? Sekarang kita Bandung, coba jalan yang bisa dipakai buat jalan kaki gitu, yang benar-benar apa ya, manusiawi gitu ya jalannya. Di mana coba? Betul. Kayaknya pasti ada kios. Pasti ada kios. Kalau nggak ada kios, ada orang yang lagi nongkrong, ada motornya tuh biasanya nongkrongnya. Bener. Jadi masalahnya banyak banget sebenarnya Bandung tuh. Jadi dan ya kayak ke rumah saya juga kan, ini kan ada sekolahan dekat gitu. Jadi ini juga kalau udah jam sekolah, bulan-bulan sekolah. Dan kalau misalkan solusinya cuma flyover lagi bro, itu tuh yang 2 kemarin dibuat aja bro, coba dilihat lagi bro. Iya itu juga dong ya, maksudnya gimana ya, coba bolehlah kita gak usah ganjil genap, benahin dulu transportasi umum. Kita juga kalau misalkan transportasi umumnya memang enak, minimal bisa, kayak di Jakarta lah. Nah, mungkin bisa terjadi itu fenomena kayak SCBD gitu kan. Ya, itu kan memusatkan di sebuah betul, ini ya. Jadi karena saking mudahnya transportasi, saking nyamannya, orang yang bahkan dari luar kota bisa main di tengah kota gitu. Dan gampang. Harusnya bisa lah, cuman mungkin biayanya cukup gede. Pastilah. Karena harus ada penggusuran dan lain-lain, dan sudah tahu warga Bandung seperti apa ya. Kompleks lah, tapi itu bukan urusan kita. Semoga bapak-bapak nanti bisa mencari solusi yang lebih baik. Amin. Ya, selain itu mah apa lagi ya? Rame-rame lokal apa ya? Persib katanya Rene out katanya. Lewat lah itu. Lewat ya. Cuman ini sih yang kemarin lokal ada yang rame tentang LPDP ya gitu. Oh iya benar, LPDP. Oh, jadi katanya ada satu mahasiswa yang nggak mau pulang ke Indonesia karena apa ya, tidak menjamin di Indonesia bisa melakukan sesuatu. Betul. Dia mikir maksudnya ya wajar lah, punya cita-cita. Lebih enak di UK katanya. Dan trik-triknya sebenarnya mudah dipahami ya. Mereka nggak mau balik, nahan seolah-olah istrinya masih pendidikan. Jadi mereka kawin sama-sama peserta LPDP. Yang satu misalkan cowoknya udah beres kuliahnya, yang cewek baru mulai. Sebelumnya mereka yang cewek nggak ngelanjutin dulu karena akhir cuti lah, baru akhirnya sampai mereka akhirnya udah 10 tahun katanya di sana dan nggak pulang-pulang gitu. Mungkin gini lah ya, buat teman-teman mawas diri lah kalau misalkan atau dibiayai gitu. Tujuannya kemarin kan kesana dibiayai itu pengen nambah ilmu. Kalau misalkan memang pengen ada tanggung jawab moral mungkin ya yang harus dibawa juga gitu, sampai muncrat yang harus dibawa, jadi ya udah pulang aja cari uang ya seadanya. Kalaupun memang rezekinya dapat di sana buat kerja, kan bisa ngambil visa kerja ya, nggak usah pakai visa pendidikan lagi, dan toh nggak jadinya beban moral. Kalau misalkan akhirnya udah stay di sana karena kerja dan berkeluarga di sana, ya udah gitu. Benar. Gitu kan? Kecuali kalau misalkan kalau gitu kan jadi kesannya kalian juga, mohon maaf bukan kalian, si oknum ini nggak kompeten gitu buat kerja di sana. Padahal kan yakin pasti kompeten lah, PhD loh. PhD, lolos LPDP. Iya. Dan biayanya nggak kecil gitu buat living cost di sana udah jelas. Terus buat biaya tuition-nya gitu. Tuition fee-nya kan gede juga gitu. Sama aja sih sebenarnya buat beasiswa di Indonesia juga ya. Sama, cuman ya itu tadi ya mungkin beberapa oknum ada yang punya
naluri sih maksudnya manusiawi ya, punya cita-cita pengen punya keberlangsungan yang lebih baik, hidup lebih enak di sini di sana, atau kesejahteraannya lebih enak gitu ya monggo gitu. Cuman karena memang LPDP gitu, maksudnya kalian dibiayai oleh negara ya, seenggaknya kalian kasih. Dan kalau nggak salah LPDP sendiri juga ngasih kayak memang kewajiban kalian tuh harus kerja dulu di Indonesia kan, atau ada bakti negara ya, ada baktinya dulu gitu. Betul. Ya penuhin aja dulu itu, maksudnya ya kalian nextnya kalau memang kalian kompeten, kalian balik lagi tadi yang Aung bilang ya pasti balik lagi lah. Betul gitu. Dan ya itu satu hal lainnya di Twitter ya kan, kemarin rame. Terus ada yang masih rame, SCBD masih rame. Kemarin ada ada Sudirman Street Fighter katanya sekarang. Udah nggak fashion lagi. Sekarang udah mulai bergeser segmennya sekarang lebih ke street fighting. Mungkin nanti ada Sudirman Fight Club juga ya. Bisa keren berkreasi lah anak-anak. Kita masuk ke sana ntar buat PC entusias gitu. Wah, susah nongkrongnya lah, kita mendingan di BTM aja. Dan apalagi sama kemarin di mancanegara kemarin ada yang rame-rame itu sih tentang PC pre-build. Okay. Jadi ada satu perusahaan. Jadi kemarin dibahas sama si Jace. Siapa? Jace apa channel? Jay-Z itulah pokoknya. Jace itu terus ada sebenarnya di Linus juga ada di si bacaan beritanya itu apa segmennya lupa. Cuman ada si Greg Salazar ini dia ngebantuin salah satu influencer TikTok yang dia memang secara terang-terangan di TikToknya dia itu ngerosting si Overkill komputer ini. Jadi si Overkill komputer ini adalah perusahaan pre-built komputer yang ngejual part-partnya itu berdasarkan dari si TikTokers ini harganya bisa 100% dari harga barangnya. Bukan harga market ya? Bukan harga market. Jadi lu mau beli nih misalkan i7 gitu 3070 Ti, seharusnya total budget yang dikeluarin buat spek yang itu harusnya sekitar 15 juta misalnya atau 20 juta. Dia jual 40 juta. Bisa 2 kali lipat. 2 kali lipatnya katanya. Nah, memang setelah si TikTokers ini bikin konten tersebut, si Overkill ini nge-shoot ke si TikTokers ini. Betul, karena dianggap dia merusak bisnisnya dari si Overkill komputer. Tapi yang lucunya seharusnya kan kalian nggak bisa nge-shoot seorang itu masuknya end user nggak sih? Enggak, maksudnya si TikToker itu influencer, tapi media. Perannya kan di situ kan dia punya hak buat memberitahu masyarakat tentang hal yang ada negatifnya gitu. Toh kalau misalkan si Overkill memang dia punya teknologi sesuatu yang memang jadi cost ke si barang tersebut, gak masalah gitu. Dan dia tinggal jelasin itu. Oh ini malah nge-show yang dimana apa yang disampaikan si TikTokers ini sebenarnya fake gitu. Fakta, kalian bisa lihat nih spesifikasi kalian, terus kalian bisa mungkin kalau di luar negeri kalian pakai PC Part Builder. Di Indonesia mungkin kalian bisa cek di e-commerce berapa harganya gitu. Dan sampai si CEO-nya atau foundernya si Overkill tuh dia bikin juga video pernyataan kalau dia bakal bawa ke hijau. Betul. Bawa ke lapangan hijau. Mau tanding 11 lawan 11. Tanding. Dia mau ke sana katanya. Pokoknya sampai ada siapapun yang mencoreng nama bisnis dia, keluarga dia, dan dia nggak akan berhenti katanya gitu. Karena bawa-bawa si Overkill-nya ya. Betul. Dan memang sebenarnya kejadian nggak di Indonesia belum ada kalau gue cek gitu ya, maksudnya pre-built yang jual harga terang-terangan. Karena di Indonesia kayak apa contohnya? Ada di TikTok mungkin di TikTok, di Tokopedia kalian bisa lihat si Imba komputer. Imba komputer itu pre-built. Jadi kalian bisa dapetin PC dalam satu buah paket, casing dan lain-lain itu dengan PC spek yang kalian mau. Atau si Digital Alliance sering bikin PC pre-built. Ya, itu salah satu jenis perusahaan yang PC pre-built. Sebenarnya Digital Alliance bikin banyak barang juga ya. Nah, cuman Imba itu salah satu perusahaan di Indonesia yang bikin PC pre-built. Dan saya cek Imba ini masih harganya relatif wajar. Ya, wajar lah masih. Karena periode akhir-akhir ini ada perubahan harga
turun VGA. Jadi mungkin dia masih pakai stok harga sebelumnya gitu. Cuman seharusnya udah pada turun karena saya lihat beberapa kali memang dia udah ada yang diskon gitu. Nah, si Overkill ini enggak. Tetap dia ini pakai harga yang sampai sekarang itu harganya memang nggak normal, nggak wajar lah gitu untuk build sekarang. Dan dia itu custom made. Apanya nih? Si Overkill komputer ini, PC-nya. Jadi dia punya part dan lain-lain yang akhirnya pas mau lu mesen, gue bikinin. Harusnya kan stoknya berarti nggak pakai ini kan? Nggak stok lama gitu. Nggak stok lama dan harganya harusnya lebih relevan gitu. Nah itu yang kejadian dan akhirnya para tech enthusiast ini, para reviewer ini go against Overcomputer gitu. Dan ya kalian punya Greg Salazar, punya Linus, punya Jess, wah ini udah gedungnya Amerika semua kan gitu. Jadi itu yang ramai kemarin dan akhirnya kita juga belum follow up lagi gimana sih Overkill nanggepinnya, cuman seharusnya enggak, udahlah. Best boss. Dan teman-teman buat yang kalian kalau nonton itu di Indonesia, ternyata di Indonesia juga fenomenanya bukan seperti itu, tapi masih banyak orang yang beli PC i7 dan percaya aja i7 paketannya gitu ya, maksudnya ada orang yang jual paketannya i7 nih 5 juta bungkus aja. Jadi belum tahu isinya apa. Gue beli i7 gitu. Nah itu mesti hati-hati karena bahkan di weekend kemarin Mas Andi pas kita belanja part buat ngerasain salah satu customer kita pas di tempat kita biasa ngambil barang gitu ada yang datang, ini mau pasang VGA katanya. Padahal gue lihat, itu ada VGA gitu ya. Terus kenapa? Ya ini mati katanya. Terus gini. Dan ditanya, emang ini speknya apa gitu? i7 kok. Cuman mungkin teman-teman yang di Bandung pasti udah tahu ini i7 gen berapa. Maksudnya tiresnya tahu ya. Tahu gitu. Kalau misalkan yang memang udah paham ya, cuman ini i7. Terus ya gitulah casing seadanya. Mungkin kalian juga bisa lihat Black Maximus gitu ya. Black Panther Maximus Black Panther itu gue bukan ngomongin jeleknya casingnya ya, cuman biasanya mereka pakai casing itu kan buat jualan paket itu. Dan itu DDR3 sampai. Tapi i7 ya benar. Gennya gen berapa dan VGA yang dipakai itu 750. Kita juga nggak nanya itu beli berapa gitu, cuman yang ditakutkan ketika i7 tapi teman-teman jadinya nggak tahu generasi prosesor itu berpengaruh, itu jadinya juga misalnya kalau misalkan memang teman-teman dapat harga yang sewajarnya cuman kalau misalkan ketika kalian nggak dapat harga sewajarnya itu yang curiga lah. Betul. Maksudnya, jadi harus jadi harus informasinya harus terbuka lah, maksudnya teman-teman harus banyak tahu juga gitu. Betul. Dan kalau misalkan memang kalian awam gitu saat mau rakit PC atau beli PC, ya seenggaknya cari tahu gitu, tanya-tanya, cari tahu ke toko. Dan banyak kok, ya toko sih ada yang bajingan, toko ada yang jujur gitu ya. Yang namanya toko kan butuh jual. Dan seenggaknya kalian tanya dulu ini kira-kira gen berapa, terus sekarang itu kalau misalkan kalian nggak tahu sekarang gen berapa yang terbaru, itu yang terbaru berapa. Dan jangan ngebandingin ketika misalkan kalian pengen bikin i7 gitu, terus ini berapa budgetnya, dikasih i7 gitu 20 juta, loh mahal banget, kemarin saya ditawarin i7 cuma 5 juta, ya itu nggak salah, tapi coba dicek lagi itu i7-nya gen berapa. Dan nggak mungkin gen sekian masih baru. Apanya? Si prosesornya, nggak mungkin dong. Yang baru aja kalau kalian lihat di marketplace kan berapa? Prosesornya doang. Betul. Yang gen baru dan barang baru aja, gen sekian aja baru, itu udah jarang. Pasti tray. Nah tray ini juga belum tahu ya, traynya itu tray refurbished atau misalkan memang tray stok lama gitu. Dan ya itu biasanya prosesor tray yang dipakai buat PC bundle gitu. Gitu. Jadi biasanya sih mungkin orang tua yang anaknya pengen beli PC itu misalkan yang iya kan pengen beli PC butuh anaknya, atau apa, terus nggak nanya-nanya, nggak nyari tahu juga, main langsung datang aja. Ada kebetulan dapat penjual yang agak-agak baong gitu ya, maksudnya ya apes gitu. i7 terus ya udah dikasih gen sekian. Dan kalian masih bisa cek lah ke toko-toko. Sebenarnya gue juga pernah iseng nanti nanyain ke
toko-toko gitu buat gue mau rakit gitu, budget sekian kira-kira dapat apa gitu. Terus mereka ngasih itu beberapa part. Ada yang ngasih gen Haswell, masih ada yang ngasih gen ada yang cuma 870. Masih upload lagi ya. Upload mah susah sih ya. Itu masih ada yang kayak gitu-gitu terus. Oh ya nanti cari lagi, gue bilang cuma gitu-gitu. Cuman ya itu lucunya, apalagi pas kemarin pas harga VGA lagi naik-naiknya, itu banyak yang ngakalin kayak gitu. Penting mereka dapat muterin duit dan sebenarnya itu marginnya gede banget. Gede banget. Dari jual yang kayak gitu marginnya gede banget dibanding kalian jual barang baru karena marginnya cuma tipis-tipis gitu. Ya itulah hati-hati. Jadi kalau mau buat rakit mending tanya. Kalaupun misalkan ke tokonya kalian gak yakin nih toko bakal jujur, sosial media sekarang banyak buat cari informasi. Kalau ke kita juga nggak apa-apa, mau tanya-tanya, gitu. Kita nggak ada biaya apapun buat nanya-nanya. Kita bakal kasih suggest budget kalian, budgetnya berapa, pengennya buat apa. Kita bakal kasih coba masih insight lah ya, masukan. Ya tinggal kalian nentuin sendiri. Bahkan kita juga barang jujur kita nggak nyetok gitu ya. Cuman ada kalau misalkan yang mau ada. Cuman kalau misalkan kalian mau beli sendiri, misalkan dari Bandung biasanya orang-orang banyak lagi yang antusias itu biasanya patokan harga ke Enter Komputer gitu ya. Ke Jakarta ya udah nggak apa-apa kalian mau ngambil dari Enter Komputer terus mau dirakitin di kita atau misalkan mau jadi di sana nggak masalah. Yang penting jangan sampai salah beli gitu ya kan. Sampai nggak tahu kalian sama part yang mau kalian beli. Betul. Gitu. Nah jangan sampai kalian juga bikin PC oh mahal nih tapi ternyata wasted juga gitu. Itu hati-hati juga sebenarnya karena banyak kejadian. Jadi kalau bisa bikin PC itu sebenarnya bukan cuma lu beli barang gede dan lu ngerasa harganya mahal lu oke gitu. Tapi memang harus peruntukan dan harus wise juga gitu. Sesuai. Betul. Nah nanti mungkin kedepannya juga Asandi bakal bikin video. Jadi kita bakal bikin segmen baru dengan Asandi. Di sana kita bakal ngomongin tentang PC-PC yang mungkin nggak bottleneck gitu ya, setup-setup yang nggak bottleneck atau misalkan gimana kombinasi yang minimum dan juga secara keseluruhan bijak lah ya, pas gitu, lebih optimal dan nggak wasted juga uang kalian. Nanti ada segmen baru di sana. Selain itu yang sekarang lagi rame, paling rame mah ya itu si Bapak. Baru kemarin banget. Kita bahas udah berapa minggu? 3 minggu ya? 3 minggu kita udah ngomongin 3 episode lah kita ngomongin ini. Dan terjadilah hal-hal yang kita tidak antisipasi ya. Ya benar, itu kita kaget benar. Kita kaget, berani juga nih orang. Jadi memang ternyata akhirnya Kominfo memblok beberapa aplikasi dan juga situs yang kemarin sempat kita mention. Ada Dota, ada Steam, ada Epic, ada Blizzard, ada PayPal, ada Notion buat kerja, ada Slack, ada GitHub. Ada banyak sekali yang mereka blok dan mereka blok dan bloknya tanpa analoginya sih sebenarnya. Yang kita udah banyak press conference dan juga press release yang disampaikan. Cuman ini wow. Geram saya, nanti tolong munculin editornya geram. Gambarnya geram gitu. Dan ini hal-hal yang wah hebat ya Indonesia bisa bertindak seperti ini gitu, berani sekali. Dan kita mah jujur mendukung. Mendukung banget kalau misalkan tujuannya memang untuk keamanan, untuk masyarakatnya juga, buat Indonesianya juga gitu. Betul, buat pajak segala macam. Apa yang nggak kita dukung? Pasti kita dukung, cuma kok situs judi masih ada. Udah nonton yang ininya, yang klarifikasi yang lanjutannya? Udah ya, kan itu kan katanya game aja, nggak play, main aja. Emang ada koin tapi bisa nggak pakai? Kok Bapak tahu? Itu masalahnya. Bapak tahu gitu. Jadi kan lucu, bapak-bapak kan terus analoginya ini orang pakai sepatu ke rumah. Anjir, yang itu lepas dulu. Kalau masa kalian nggak marah, masa kalian ngelawan orang tua katanya kalau sepatunya dipakai ke dalam, mohon maaf gitu, mohon maaf. Kita juga nggak ngerasa itu bapaknya bapak saya gitu ya, nggak merasa. Dan sebenarnya nggak, analoginya nggak pas gitu. Banyak yang miss lah itu. Betul, dan fenomenanya masa iya kita ngebiarin
situs porno diakses dan judi masuk rumah kita ya. Anaknya main sama preman dibiarin, main di rumah, yang penting udah lepas sepatu. Betul. Kan gak lucu. Gak apa-apa. Yang penting lepas sepatu ya. Iya. Mau judi gak mau lepas sepatu. Anaknya tiba-tiba bawa temennya, bau alkohol, bertato, bawa keluar uang dengan kartu reminya. Gak apa-apa masuk, yang penting sudah lepas sepatu. Lepas sepatu. Itu yang lucu. Anda santun. Betul. Dan memang ini imbasnya banyak ke gamers terutama dan juga freelancer. Freelancer sih. Betul. Selain itu juga ada di bidang teknologi gitu, IT developer lah lebih tepatnya. Nggak bisa akses GitHub itu sama dengan kalian nggak bisa buka Wikipedia gitu, atau buka Google kalau kalian mau cari sesuatu. Karena ya Wikipedia juga ada termasuk di blog juga. Jadi GitHub itu kan banyak simpen script aset yang dimana kalian bisa gunain buat developing tanpa kalian harus buat lagi dari scratch dari gitu awal ya. Dan itu membantu sebenarnya, sangat membantu. Ketika kalian lost ke dictionary kalian atau misalkan ke storage kalian, ya kalian juga mati kutu. Terus PayPal yang dimana sumber transaksi buat freelancer gitu ya, tiba-tiba tidak bisa diakses, uang tidak bisa diambil, makan apa? Bingung kan, akhir bulan harus bayar sama sini gitu. Itu yang jadinya lucu. Cuman kemarin katanya Sandiaga Uno kan sudah bilang di Twitter juga katanya mendukung gitu ya. Kita juga mendukung. Nggak ada yang nggak mendukung Bapak. Cuman tolonglah gitu. Bapak salah. Kalau statement pertama Bapak benar-benar. Statement kedua lumayan. 3 ke 4 stop. Harusnya stop di situ. Jangan, saya bilang maksudnya. Udah. Gitu. Enough is enough Bapak gitu. Cuman ya jadinya gimana ya, fenomena ini sebenarnya serba bingung. Terus kemarin ada yang bilang ada salah satu cuitan gitu, Pak biarin aja mereka ini pengen akses atau menggunakan aplikasi yang itu, ya udah biarin aja. Tapi kalau nanti ada masalah apa jangan lapor ke negara. Siapa yang bisa ngelapor ke negara? Ya mau apa juga negara? Hal apa yang pernah terjadi dengan suatu aplikasi yang dibantu oleh negara? Iya. Kebocoran data. Apakah negara membantu? Malah sumber kebocoran dari data dari negara. Apa? Peduli. Si peduli kan? Si peduli. Atau hal-hal apa lagi yang mungkin terjadi dengan perusahaan-perusahaan yang di list, yang di blok ini, terus merugikan masyarakatnya, terus masyarakat ngadu ke negara dan bisa negara bantu? Nggak ada lagi. Ya, dan mereka pasti menyelesaikan. Yang ngejual di Steam juga apa? Kita juga akan minta bantuan negara. Kejadian phishing Facebook, kartu kredit misalkan, kita nggak bantuan negara, kita telepon bank kita, halo BCA, Info Mandiri, nggak minta negara, gitu juga, enggak. Jadi maaf Mas siapa itu, cuman tolong Mas juga berarti salah gitu, karena semua masalah yang dengan aplikasi yang diblok ini kita sudah mandiri juga, kita sudah bisa menyelesaikannya langsung. Betul gitu. Jadi negara ini sebenarnya perannya memang mewadahi, dan mereka bahkan Steam sendiri sudah bayar, kita sudah dipotong pajak setiap transaksi. Ya? Iya betul. Dan dari 2020 kita tiap beli game juga udah bayar transaksi. Nah jadi ya itulah. Jadi kayaknya ini sebenarnya konyol gitu ya. Jadi konyol. Aduh, sampai itu sebelum Kang Soleh Solihun nge-tweet, di otak gue udah kepikiran ini Kominfo, tapi kok PR-nya begini banget. Kang Soleh langsung nge-tweet, ini kementerian yang di bidang komunikasi, tapi komunikasinya harus belajar lagi kan. Aduh. Kita bukan maksudnya menyerang pribadi atau siapapun. Karena kan di Twitter sampai merembet kemana-mana. Ini katanya pegawai Kominfo apa aja sih kerjanya? Nah, kita nggak ke pribadi ya, maksudnya ke kebijakannya aja gitu. Betul, dan sebenarnya harusnya bisa ada yang nggak seperti ini lah, maksudnya mungkin kayak waktu kemarin kita bilang juga, kalau bisa jemput bola gitu. Terus apa aja yang dituntut gitu kan, lebih mempermudah gitu, dan tujuannya apa, lebih brief lagi ke masyarakat. Karena sampai sekarang tujuannya PSA ini simpang siur gitu, cuman submit doang, cuman alias lepas sendal doang seperti analogi Bapak gitu. Jadinya kita juga nggak tahu manfaatnya gitu buat negara gitu.
ya maksudnya cobalah, maksudnya dari yang tadi kita bahas PR, komunikasi kan salah satunya proaktif gitu. Betul. Kasih tahu ke si pelaku usaha, kasih tahu ke kita sebagai user gitu. Betul. Apa aja sih keuntungan, kerugiannya kalau nggak ngebuat kayak gitu. Ya itu. Dan fungsinya komunikasi. Itu. Analoginya bukan sekedar lepas sendal, Pak. Bukan sekedar lepas sendal, karena tuh yang lepas sendal yang tadi judi sama pornografi masih ada, masa dibiarin. Dan yang lucunya itu yang katanya apa? Judi itu nggak apa-apa. Karena itu cuma main aja, bisa nggak pakai koin. Bisa nggak pakai koin. Tapi kalau misalkan pakai koin ya nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Kenanya bukan undang-undang Kominfo berarti ya, bukan judi. undang-undang judi nih. Iya. Itu kan makanya sebenarnya berarti Kominfo ketika nanti ada judi yang dipidanakan, di situ Kominfo kena harusnya. Karena emang berizin. Bapak-bapak juga gitu. Oh enggak gitu. Gitu loh. Jadi sebenarnya kita terlalu bersemangat dan jadinya sampai ada bola liar yang dilemparkan oleh masyarakat, katanya Kominfo meretas WhatsApp warganya setelah Gmail, daftar PSE. Jadi setelah Google dan list-list itu masuk ke daftar PSE, itu beritanya itu memang kementerian bisa membuka atau enskripsi isi dari chat atau isi dari email gitu. Nah ini kita langsung masuk ke berita aja. Jadi sebenarnya kita mungkin buat episode ini nggak akan banyak beritanya karena nggak ada yang terlalu wah di secara teknologi. Cuman ya kita bakal lebih banyak nanti kita kasih intermezzo aja tentang beritanya. Kalah sama berita. Betul. Nah ini jadi kalah dari kalah dari berita-berita di kementerian ini. Betul. Nah ini jadi kita langsung dari CNN Indonesia ya. Di Jakarta, pengguna aplikasi media sosial baik itu WhatsApp maupun email disebut bisa diintip pesannya. Hal ini lantaran aturan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang PSE lingkung privat. Pakar keamanan cyber dari CSSREC Pratama Prasada mengatakan lewat aturan tersebut pemerintah nantinya bisa melihat informasi isi pesan WhatsApp meskipun aplikasi diklaim punya fitur enskripsi. Wow. Ternyata tidak secupu itu. Dikira cupu ternyata suhu. Suhu loh. Ternyata bisa. Dengan Permen Kominfo PSE ini pemerintah bisa meminta dan melihat informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penyelidikan. Meskipun data tersebut dienskripsi, ujar. Ini kok diulang lagi beritanya. Ini salah yang nulis ya, kita nggak salah. Itu juga Jakarta CNS-nya pengguna aplikasi media sosial maupun nah ini diulang lagi juga. Jadi memang beritanya nggak cuma WhatsApp. Yang bisa nanti dibuka gitu sama ada Gmail juga ya. Ada Gmail juga yang nantinya bisa dibuka. Tapi ya mungkin berita ini sebenarnya kalau baca highlightnya doang negatif. Maksudnya kita negatif gitu ngeliatnya kok bisa dibuka gitu. Cuman betul. Ini kayaknya bagian dari mungkin yang masuk kemarin di UU ITE apa segala macam ya. Kayak misalkan yang ada demo tapi tiba-tiba ada isi log masuk gitu-gitu. Nah ini kalau dengan adanya undang-undang ini benar gitu ya, maksudnya si Permen Kominfo ini benar, memang di pengadilan harus dibuka itu maksudnya. Betul, dan sebenarnya ini ketika kita ngomongin cyber, hal yang private seperti ini dihindari loh harus. Karena ini tuh kayak kalian udah masuk nyelonong ke rumah orang. Ngedenger rumah tangga orang. Benar. Ini tuh nggak sehat gitu. Benar. Dan masa iya kita bisa ngasih kunci ke orang strangers buat masuk ke rumah kita buat denger obrolan di ruang makan kita gitu kan nggak boleh sebenarnya. Dan tapi di sini ada penelitian lembaga studi advokasi masyarakat katanya Elsam ya, Alia Yafira di Twitter Space mengatakan lewat aturan Permen Kominfo tersebut memberikan kewenangan aparat untuk minta informasi apapun kepada Google dan WhatsApp. Ketika yang mengaksesnya adalah pemerintah, kemudian untuk mengawasi, misal tidak memakai izin dari pengadilan juga ada pemerintah. Khususnya nanti ketika otoritas PDP perlindungan data pribadinya masih sedang dibahas, tapi ada tendensi akan di bawah pemerintah katanya. Jadi anotnya itu tadi as per keputusan pengadilan. Betul, tapi jadi pasal karet. Benar, karena memang masuknya yang tadi kita bahas soal ITE juga. Toke dulu. Oh iya. nah tapi ini tuh jadi pasal karet. Iya, melar. Jadi bola panas ini di mana-mana. Jadi ketika misalkan bisa aja jadi tiba-tiba asalnya tidak ada apa-apa, bisa jadi ada apa? Ada apa-apa. Kalau misalkan pemerintah bisa akses
Betul kan? Nggak mungkin dong, bukan berarti kita di bawah pemerintah tiba-tiba saya ngebolehin pemerintah masuk ke rumah saya begitu aja, nggak mungkin gitu. Polisi aja nggak boleh kan memang. Betul, harusnya kan ada surat dan lain-lain gitu. Ya jadinya lucu gitu. Jadi ini mau kemana pemerintah ini? Jadi kalau negara kita kayaknya perannya udah bukan kayak republik lagi ya. Maksudnya bukan demokratis lagi gitu. Ya. Jadi serba membingungkan. Jadi balik lagi kalau masalah game dan lain-lain, toh kita juga udah nggak peduli ya, maksudnya silakan aja. Cuman ini jadi banyak hal-hal yang lempar kemana saja, yang melebar kemana-mana dan pusatnya di Kominfo. Iya. Kenapa ya? Iya, ketika jadi kan banyak meme juga yang katanya Kominfo Big Three. Ada Big Three, terus ada yang mendukung industri 4.0 gitu, terus nyalakin stang sepeda gitu. Ini aduh bingung. Karena apa ya? Mungkin sebenarnya Indonesia memang belum seharusnya siap sama teknologi. Sepesat ini dan harusnya ya, jadi pemerintah itu lebih memperhatikan, bukan cuma sekedar yang daftar aja, yang daftar juga mungkin dilihat. TikTok pun banyak yang harmful loh. Ya, banyak banget yang harmful buat generasi selanjutnya. Mungkin bisa tuh dilakuin. Dan itu pun nggak perlu harus di-encrypt malah ya. Kalian bisa akses dengan bebas hal-hal yang kayaknya tidak pantas buat dikonsumsi. Filternya sendiri gitu. Dan kalian harus ngejar tuh ke aplikasi-aplikasi tersebut. Mungkin bisa nggak kita bikin parental advisor buat konten tertentu gitu. Jadi akses-akses tersebut kan lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umum gitu. Dibanding cuma ya mungkin kita tunggulah ke depannya, mungkin mereka juga melakukan itu, kita nggak tahu. Harusnya sih kepikirannya. Harusnya karena setelah mereka ngasih izin gitu buat mereka masuk ke Indonesia, harusnya kalian bisa tindak juga. Dan segera blokir judi slot. Meresahkan. Jujur itu meresahkan. Mungkin bapak-bapak juga tahu. Oh dan ini pinjol juga masih diperbolehkan. Pinjol iya. Maksudnya yang dekat ke kehidupan kita kan meresahkannya yang udah masuk WhatsApp, udah masuk SMS, mengganggu, kasih voice note, itu udah mengganggu gitu. Itu gimana caranya? Nomor saya bisa di WA oleh 10 wanita dalam hitungan 1 minggu menawarkan hal yang sama, bapak-bapak. Siapa itu yang nyebarin? Tolong jelaskan. Dan itu mungkin penjualan data customer itu terjadi di Indonesia. Halnya mungkin peran bapak-bapak di sana bisa melakukan sesuatu, bagaimana minimalisir yang kayak gini. Mungkin kita juga udah tahu salah satunya dengan registrasi nomor telepon dan HP harus menggunakan KTP. Dan lain-lain. Cuman harus ada following up-nya, mungkin dari situ ada lagi apa? Lagi lah dari situ. Kita menyerahkan hal itu kepada pemerintah. Ya, hal itulah yang mungkin dalam episode ini kita terlalu banyak ngomongin hal ini dan terlalu bersemangat sama Bapak Ibu di sana. Ya, dan sebenarnya yang ramai itu Sabtu pagi ya, kita baru bangun tiba-tiba di grup kita, terus di sosial media, wow, game yang biasa kita mainkan tidak bisa diakses dan tapi Discord masih bisa. Dan ya semua, wah gimana dan ternyata solusinya mudah sekali. Seperti yang biasa dulu kita lakukan. Sejak SMA kita sudah melakukan ini untuk mengakses sesuatu. Internet sehat lewat. Belum ada itu internet sehat. Kita sering bertemu dengan lalat dulu. Lalat yang disemprot-semprot. Jadi ternyata kok ya masih maksudnya ilmu kita yang zaman dulu aja masih bisa. Betul. Masih bisa melalui ini gitu yang sebenarnya buat beberapa masyarakat sekarang sudah tidak memperbolehkan blokirnya karena solusinya pun sudah banyak bertebaran. Kalian juga bisa lihat di channel kita ada salah satu solusinya buat setting, dan ya kita tunggu lebih lanjut nanti sebenarnya gimana kalau misalkan aplikasi-aplikasi ini tidak tetap mematuhi si PSI. Ya pilihan kan mematuhi atau enggak, pilihan si aplikasi usaha si aplikasi gitu. Tinggal nanti pemerintah ngelihat ini warganya teriak-teriak butuh aplikasi tapi aturannya nggak sesuai sama yang dipengen gitu, ya settle harus kayak gimana. Betul, gitu. Yang benar-benar win-win solution juga. Dan yang lucu kemarin juga ada yang bilang nih jangan malah nyari solusi
dengan mensiasati, tapi harusnya kalian bukan demo apa maksudnya, menuntut ke pemerintah atau misalkan ke aplikasinya buat daftar loh. Dari awal kita udah nggak peduli dengan hal ini gitu. Dan ketika di blur dengan mencari solusi, itu yang bisa kita lakukan gitu. Gak mungkin kita tidak mencari solusi karena hal yang dimasalahkannya bukan di ranah kita gitu. Ngapain kita harus debat kusir dan harus mengadu dengan proses yang bakal lama, dengan birokrasi yang panjang. Kalau kita punya rekursi yang lebih instan. Karena tujuan awalnya peraturan dibuat buat masyarakat kan buat mempermudah, menjaga. Kenapa jadi masyarakat yang ribut? Jadi rugi gitu, user tuh jadi rugi. Dengarlah ini maksudnya dari teman-teman di Kominfo, user tuh rugi gitu. Betul. Ya apalagi yang pelaku usaha industri kreatif. Ya maksudnya yang PayPal-nya nggak bisa cair apa segala macam. Betul. Ya alhamdulillah, tapi udah pada bisa cair katanya dengan Google dia. Ya, itulah lucu, ternyata cuma segitu doang. Ternyata dikira suhunya jadi cupu lagi. Cuman keberanian sih. Oke lah, wani ngadu harus hitam. Nah, itulah ya. Jadi itu udah cukup panjang juga buat episode ini, dan sekarang mungkin kita cuma ngasih intermezzo beberapa hal yang mungkin cukup menarik di minggu ini. Itu ada salah satu perusahaan, jadi perusahaan ini ya, apa dia masuknya? Tas? Dia sebenarnya orang iseng yang dimana bikin tas bisa bukan ngecas doang. Dia punya starting pack buat hacking at the go. Oke. Bisa hacking di mana aja, yang dimana tas tersebut ini mungkin kalian bisa lihat gambarnya. Ini namanya Raspberry Pi Backpack. Jadi dimana si Davide Marchetti itu bikin tas yang berisi peralatan buat hacking. Sebenarnya bukan hacking doang sih, jadi kalian toolsnya banyak gitu ya, buat teknologi intinya. Betul. Dan jadi ada buat internet connection kalian, ada storage. Jadi ini isinya mungkin kalian bisa lihat nih dari yang gambar ini, itu ada docking station Thunderbolt 4 itu dengan satu kabel kalian udah bisa connect ke semuanya. Terus routers Linksys, ini pakai spesifikasinya ada WRT 1900 ACS, OpenWRT plus VPN. Terus Raspberry Pi 4, USB hard disk, USB SSD, Thunderbolt NVMe, Wi-Fi dongle, Hackford, sama si aktif antena 1 MHz to 3 GHz. Speaker router GL iNet OpenWRT, Wi-Fi hotspot through Tor network ya, smartphone connection, dan juga baterai 250 watt. Nah jadi ini sebenarnya desainnya bagus juga ya. Ini kalau misalkan kita lihat nih desainnya. Nah ini kalian bisa lihat nih, keren banget. Jadi di sini ada MOS bahkan. Jadi ada MOS, storage-nya ini ada nih, kelihatan SSD, ada hard disk, ini ada Wi-Fi dongle-nya dan lain-lain. Ini desainnya. Jadi sebenarnya bukan tasnya doang ya. Maksudnya bukan si part ininya doang, tapi sama tasnya ya. Gitu, ini isinya. Dan ini katanya dia bisa masuk juga ke, mungkin teman-teman tahu tas yang biasa ada di e-commerce yang udah ada USB-nya. Yang di sini manjang gitu. Betul, di Indonesia itu banyak bertebaran dengan itu, katanya breakthrough, katanya bisa menyimpan power bank di sana, kalian bisa. Sebenarnya itu mungkin kalau kalian belum tahu, itu namanya tasnya dari CXD Design. CXD Design. Itu Bobby Hero Spring ya. Jenisnya Bobby Hero Spring ya, itu tas itu bisa masuk ke si Raspberry Pi Backpack ini bisa masuk dengan model desain si Bobby Hero Spring. Nah jadi sebenarnya itu bootleg ya dari Bobby Hero Spring backnya gitu. Ini salah satu, dan ini kalian bisa lihat sebenarnya kayak gini kan. Ini kan bayang lah kalian tas ini kan langsung, oh ini tas ini gitu. Nyetrum nggak dipakai kira-kira? Ya enggak sih, di rumah. Ya berat aja ini kalau misalkan si Raspberry Pi. Keren nyetrum, dipakai gitu sama anak-anak angker gitu, angkutan kereta kan penuh tuh keringetan. Aduh, kena ada ini ya, apa, konduktor kelek ya. Dan ternyata tapi tas ini juga belum dijual belikan karena memang asalnya dia iseng-iseng aja dengan 3D printing, bikin mengurangi resiko rusaknya si part-part tersebut ketika di dalam tas. Jadi kayak bikin, ya udah kita bikin organizer dari si barang-barang tadi dia, terus biar proper dan dia stick at that point gitu. Jadi nggak kegeser-geser, di mana ada hard disk, ada SSD yang bisa rusak kemungkinan gitu.
dengan ditumpuk, jadi ini lebih proper. Jadi tapi si Davide Michel ini udah berniat mau menjual ke pasar karena dengan feedback yang ternyata bagus gitu. Lah, jadi watchdog semua kita. Betul, jadi watchdog semua atau jadi inspektur gadget semua. Gadget gitu. Gitu ya, dan itu salah satu yang mau kita kasih tahu di minggu ini. Selain itu berita lainnya ada Razer yang meminta maaf karena mereka typo soal iklan ininya ya, iklan di terbaru packaging. dia. Packaging. Nah jadi Razer meminta maaf atas typo apa ya, kata performa kalau nggak salah, performance di packaging, sampai sebenarnya si user nggak ada yang sadar kalau misalkan performance itu dia typo, nulisnya performance sampai gitu. Si Razer sendiri yang minta maaf. Jadi dia lucu, kayak apa ya, saya nggak sengaja gitu nyenggol vas bunga di orang rumah, nggak ada yang sadar. Tiba-tiba saya ngomong, mah di situ saya dihukum gitu. Harusnya ya sebenarnya baik lah, ini contoh baik, salah satu contoh baik buat kita orang Indonesia gitu. Maksudnya kalau punya salah aku jangan kayak kemarin yang website masukin ini kesalahan dari user, enggak kayak gitu. Betul. Dan ini kejadian di boxnya si Razer Deathstalker V2 Pro. Ya, Deathstalker ya, V2 mouse berarti. Mouse, betul. Enggak, ini keyboard. Deathstalker tuh keyboard dong. And Titanium model Beats, jadi ada dua. Oke. Nah, ini ada dua ya. Jadi keyboard sama, kalau nggak salah Deathstalker itu. Iya. Death Adder lah pokoknya ya. Deathstalker, Death Adder itu mouse, Deathstalker keyboard. Iya benar. Betul. Nah ini, dan ya lucunya itu tadi customer juga nggak ada yang sadar sampai mereka minta maaf. Dan typonya juga yang harusnya performance ini performance kurang R doang. Cadel mungkin. Ya kalau cadel R-nya juga jadi performance lah ya. Gitu. Performance lah ya. Dan itulah ya satu-satunya. Selain itu kita ada tentang ini menarik sih. Ya cukup menarik. Cuman ya fanbase ya. Jadi ada fans GTA San Andreas buka restoran Chuckling Bell Sungguhan. Mungkin kalau teman-teman yang dulu ngabisin banyak waktu main San Andreas, gameplaynya dia. Betul. Dan kalian inget scene-nya si Big Smoke ketika drive-thru, itu salah satu misi di awal GTA. Itu kalian, Big Smoke ngomong, I will take number 6, I will 2 number 9, and big number 7, dan itu di restorannya si Chuckling Bell. Itu yang gambarnya ayam yang sama si penjualnya semua pakai baju ayam. Itu memang salah satu hal yang ikonik di si GTA San Andreas gitu. Nah dari si user ini, bukan user ya sekarang, akhirnya si pengusaha ini terinspirasi dari situ, akhirnya bikin restoran sungguhan. Salah satu yang terkenal dalam game GTA San Andreas adalah Chuckling Bell, sebuah kedai cepat saji yang bisa menjadi salah satu andalan bagi pemain yang ingin menambah darah apabila terluka. Kepopuleran Chuckling Bell tak hanya hadir dalam game saja, lantaran sejumlah fans berinisiatif buka restoran tersebut di dunia nyata, didampingi oleh suasana yang dibuat semirip mungkin dengan yang ada di dalam game. Pasti ubinnya hitam putih, itu kan, yang kayak gitu, dan dia pakai custom ayam juga gitu. Menu yang disajikan juga menjadi salah satu daya tarik utama, seperti minuman merek Sprung yang merupakan pelesetan dari merek minuman bersoda Sprite. Gitu. Menu lainnya terdiri dari beberapa makanan cepat saji umumnya seperti kentang goreng, burger, ayam, dan sebagainya. Tentu dengan nama yang sesuai dengan menu di dalam game. Kepopuleran restoran Chuckling Bell memang sudah menjadi salah satu sisi ikonik dari GTA, terlebih dengan salah satu cutscene legendaris dalam misi GTA San Andreas, di mana ini kan yang saya tadi bilang sangat populer, terpantau saat terlampau sangat banyak gitu. Sisi komedi yang disajikan membuat sering menjadi bahan meme, hingga algoritma dikenal tak hanya bagi fans GTA saja, namun para gamer secara umum gitu. Pembukaan restoran ini juga sepertinya hanya sebuah inisiatif dari para fans, lantaran pihak Rockstar sendiri belum memberikan klarifikasi apakah pembukaan restoran
namun hal tersebut justru menimbulkan kekhawatiran akan penuntutan hak cipta. Ini yang tanya saya juga sama sih sebenarnya dari awal. Mengingat Rockstar sendiri dengan sering membayangkan gugatan akan berbagai produk miliknya. Ya ampun. Betul, dikira sudah diurus ya? Saya kira sudah diurus loh. Cuman ya ini hakinya ya. Iya. Ini haki lagi. Kemarin dia sempat ramai ya, haki ya. Haki ya. Tapi kita udah bahas kan minggu kemarin. Tipis. Tapi ini copyrightnya juga belum tentu mereka dapat. Cuman ini hal yang benar. Di Indonesia mungkin kita bisa bikin dari base game apa gitu. Ada nggak ya yang bisa kita bikin sesuatu dari di Indonesia? Game berdasarkan wilayah Indonesia aja udah sedikit. Malah biasanya game yang diinspirasi dari apa yang terjadi fenomena di Indonesia ya biasanya. Iya, gamenya. Tahu bulat, pocong apa gitu kan. Dread Out ya, Dread Out. Dread Out. Ya itu ya biasanya keramat. Bukan. Pamali. Kalau misalkan game Indonesia juga bingung. Di Indonesia game apa sih? Yang ramai. Yang apa? Nggak ada ya. Cuman ya mungkin nanti kita juga pikiran bikin sesuatu yang terinspirasi dari game favorit kita gitu, bikin ada yang sama. Ya hati-hati aja copyrightnya. Dengan mengundang copyrightnya diurus dulu. Diurus dulu lah, tanya dulu ini udah ada belum? Betul. Oh, udah ada. Tapi gitu. mahal sih kayaknya ini mereka mau beli license-nya si. Kalaupun mau ya. Rockstar ini mahal banget pasti Rockstar mintanya. Karena ya siapa yang nggak kenal? Siapa kita kenal? Chucky Bell. Gitu ya. Dan terus ini ada juga Brazilian Man yang memesan 3090 Ti di mana barangnya masih baru. Kemarin-kemarin ya baru keluar kan kemarin-kemarin. Susah lah, masih susah. Betul. Kalian cari gitu. Orang luar pun susah gitu nyarinya ya. Betul, dan ini sebenarnya kemarin harganya sempat turun gitu 3090. Yang didapat hanya sebuah pasir kan? Pasir kan? Betul. Getsen. Nah, jadi itu nggak ada apa ini katanya ya? Kita coba baca dulu ya. There are no urban legends. People receiving either wrong product or no product at all. Happen all the time. We just rarely get to see the full unboxing experience. Luckily, Mauricio Takeda posted a video featuring an unpacking of RTX 3090 Ti graphic card, which turned into Sand of Time. The way of distribution of the package was suspicious enough for him to ask his wife to record a video. As it turned out, he was right. He claimed to be a calm person, but this time he was shocked after all this very expensive scam. Iya. Ini harganya 30-40 juta. 3090 Ti bro, ekspektasi dia yes gitu kan. Iya betul, dan tiba-tiba yang keluar pasir ini, tapi kalau lihat the gambarnya juga ini pasir air ya. Pasir kayak pasir berair gitu. Pasir jam bener. Yang pasir jam itu loh ya. Tapi di Tupperware. Iya, tapi ditempatin. Oke. Gak jelas niat juga. Ini kalau kita lihat juga ini dari bungkusnya ini yang dia beli sebelumnya pelit ya. GeForce RTX 3090 Ti dari Amazon saat Prime Day katanya. Oke. Lagi ada diskon ya. Betul. Jadi ini ada si Brazilian market itu katanya harganya turun banget. Dan itu dia ngerasain ini good deal banget nih buat dia beli, dan ternyata dari itu dia jual katanya 14.500 rubel. Iya kan Brazil? Ya itu. Artinya pokoknya setara dengan 2.637 USD katanya kan. 2.637 USD itu sekitar 30-40 juta. Iya, 30 juta. Nah, tapi katanya package-nya udah masih di seal. Dan tapi dalamnya nggak ada apapun kecuali pots of sands. Nah, sadly, this was not the end of the story. Despite many messages to the company, did nothing to solve the problem. Upon calling the customer repeatedly for many days, he finally received an email which is contained a link to permanent remove Amazon account. This order was fulfilled by Amazon themselves. Ini dari Amazon sendiri. Jadi dia akunnya dia malah ke permanent remove. Iya.
Bentar. Ini akun siapanya nih yang remove? Si ini dia dong, si gara-gara dia report. Makanya despite many messages, the company did nothing to solve the problem. Upon calling the customer repeatedly for many days, he finally received an email which contain a link to permanently remove the Amazon account. This order was fulfilled by Amazon themselves, mind you. Iya, sama Amazon kok gitu ya? Wah, padahal Amazon biasanya yang kita tahu ya, kalau saya kebetulan banyak kerabat yang dari negara itu gitu. Amazon itu salah satu perusahaan yang well service, after sales-nya bagus banget, customer experience bagus banget. Ketika kalian punya return produk itu bahkan di hari yang sama kalian bakal dikirim return produk dengan barang yang sama dari Amazonnya sendiri. Kalau kayak gini kejadiannya ini kayak di Indonesia, mohon maaf, tapi LJD gitu. Banyak kejadian seperti ini di marketplace, dan ini bro 40 juta. Bukan barang kecil. Bukan barang bisa aja kecil. Bukan barang murah. Bisa jadi dia tabungan 2 tahun nih gitu. Bisa jadi. Terus tiba-tiba dapatnya pasir aja. Ini pasirnya pasangin ke komputer juga. Iya, rusak komputernya rusak. Betul. Dan ini kejadian di mana aja, tetap hati-hatilah teman-teman, karena mungkin pasti selalu ada. Betul, kita juga tadi barusan nonton si video dari kios komputer ya, yang dimana sama Mbak dijelasin kalau marketplace kita pun masih banyak hal-hal yang tidak aman. Jadi bahkan orang awam nggak akan tahu yang namanya gimana distributor, gimana prinsipal, barang itu dari mana, garansinya seperti apa, masih banyak orang awam yang nggak tahu. Tapi dari Om siapa namanya, Om kios komputer lah ya, lupa ngejelasin kalian harus hati-hati ketika beli. Kalau bisa kalau mau beli barang elektronik itu nanya garansinya seperti apa, klaimnya harus kemana, dan pastiin kalau itu bisa diklaim sama kalian sendiri secara langsung tanpa ke distributor ya. Betul, tanpa harus ke toko, dan kalian bisa klaim di mana aja. Itu harus jadi poin utama, karena elektronik ini kemungkinan fault masih ada. Maupun OC-nya, maksudnya QOC-nya bagus pun, ketika ada shipment, ada pengiriman, ada apapun, hal itu bisa kejadian. Dan ya, jadi kalau misalkan nggak bisa garansi, ya kalian yang rugi gitu. Sayang aja duit kalian, mungkin meskipun cuma 700.000 atau berapa ratus ribu, tetap aja kan sayang, jadi sampah juga gitu. Nggak dapat apa-apa juga. Betul gitu. Dan kejadiannya sama kayak adik saya. Ya, betul. Jadi beli 1650 di LZD, yang datang di labelnya biasa di label barang gitu ya, 1050 Ti. Saya colokin kebacanya 750. Jauh. Betul, dan itu resolusinya tidak normal. Jadi nggak bisa dipakai. Akhirnya hasil ini ya. Ya gitulah, dan jadi nggak bisa dipakai. Bahkan coba update driver nggak bisa pakai drivernya Nvidia. Nah itu lucu banget, dan ya itu mungkin kejadian ke teman-teman. Jadi misalnya hati-hati, baca-baca lagi, nggak ada salahnya kalian nanya sebelum membeli. Dan kalau misalkan termasuk buat rakit PC, nggak ada salahnya buat nanya dulu, nanya kemana-mana, nanya sedetail mungkin. Kalian cari tahu keperluan kalian seperti apa, apakah kalian nanti mau upgrade lagi, atau kalian lebih baik beli laptop aja, atau lebih baik rakit komputer, atau misalkan memang buat gaming beli PS, nggak apa-apa, tanya aja ke lingkungan kalian, atau bisa nanya ke kita juga gitu. Nggak ada salahnya nanya ke kita. Mau di bawah nih di kolom komentar nggak apa-apa, atau kalian bisa hubungi di WhatsApp kita, dan kita itu juga nggak ada biaya yang kita tagihkan buat nanya-nanya, sekedar nanya-nanya, ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa. Chat aja, dan kita dengan senang hati bakalan bantu kalian. Betul, ngasih insight. Nanti dari Asani sendiri bakal coba ngeracikin apa nih rakitan yang wise dengan budget, dan juga tidak mengkompromikan si formanya gitu, nggak kita lewatin. Betul gitu. Dan itu aja mungkin ya. Itu aja kayaknya untuk video kali ini mah udah terlalu fokus, terlalu habis tenaganya sama kemarin. Hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Dan makasih udah nonton. Jangan lupa jangan lupa kalian subscribe YouTube kita, bantu kita, like juga kalau kalian suka sama video kita, share kalau misalkan
ilmu-ilmu atau ada manfaat dari apa yang kita omongin. Betul. Ya, berita-berita yang kita omongin kalian share juga ke teman-teman kalian. Iya, dan jangan lupa follow juga sosial media kita di afterwave.tech di Instagram ya. Betul. Dan di sana kita tetap bakal ngasih tips and trick juga dari sana. Kita juga bakal ngasih apa aja yang kita lakuin di belakang layar yang ada di video konten gitu. Bahkan jasa-jasa apa yang kita terima juga di sana kita bakal post. Siap di situ. Oke, makasih udah nonton. Bye bye.